Halo adik-adik, apa kabar? Selamat bertemu lagi dengan Kak Riko ya di program Dongeng Kanal KPK yang bisa kalian akses di kpk.go.id/kanal KPK. Jangan lupa follow Twitternya ya di @kanal_KPK. Anak Indonesia berani, jujur, dan hebat. Yuk, Kak Riko hari ini akan bercerita tentang Raka yang pemberani. Begini ceritanya. Alkisah, ada seorang putri raja yang sedang sakit. Seluruh tabib di kerajaan itu tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Kata orang pintar di kerajaan itu, putri raja bisa sembuh dengan cara diberikan buah delima yang harus diambil di sebuah pulau bernama Pulau Raksasa. Wah, raja sudah menyuruh prajurit ke sana untuk mengambil buah delima di sana, tapi tidak ada satupun yang kembali dengan selamat. Para penduduk di desa itu pun juga tidak ada yang berani untuk menolong putri raja mencari buah delima yang ada di Pulau Raksasa. Kecuali seorang pemuda bernama Raka. Raka adalah seorang pemuda, anak yatim, hidupnya sederhana tapi ia berani. Raka pun berniat menolong putri raja. Ia akan pergi ke Pulau Raksasa. Raka sudah di pantai. Ia lalu naik perahu menuju ke Pulau Raksasa. Perahunya didayung. Jauh juga Pulau Raksasa ada di tengah lautan. Makanya, Raka mempercepat ayunan. Baru di tengah laut, tahu-tahu, Raka diterjang oleh badai yang besar. Perahu yang ditumpangi Raka terombang-ambing. Raka terus berusaha supaya perahunya tidak terbalik. Tetap ia tidak lupa berdoa kepada Tuhan supaya ia diberi keselamatan. Setelah bersusah payah melewati badai itu, Raka pun berhasil sampai di Pulau Raksasa. Raka lalu menambatkan perahunya diikat, dan ia memperhatikan sekitar pulau itu. Pulaunya besar-besar, batunya besar-besar, pohonnya besar-besar. Nah adik-adik, bagaimana? Apakah Raka berhasil mengambil buah delima di Pulau Raksasa itu? Kita saksikan setelah ini ya. Jangan lupa tetap di program Dongeng di Kanal KPK. Nah, Kak Riko lanjutkan ya ceritanya. Tetap di program Dongeng di Kanal KPK yang bisa kalian akses di kpk.go.id/kanal KPK. Jangan lupa follow Twitternya ya di @kanal_KPK. Lanjut ceritanya. Tadi kan si Raka sudah sampai tuh di Pulau Raksasa. Ia begitu kagum melihat pohon-pohon, batu-batuan, bukit yang besar di sana. Raka lalu dengan berani masuk
ke dalam pulau raksasa itu untuk mencari di manakah buah delima yang ada di pulau raksasa itu. Ya masuk ya. Wah, ya, pelan-pelan sambil berusaha supaya ia tidak ketahuan. Ketahuan sama siapa? Sama raksasa. Karena di pulau raksasa itu juga ada seorang raksasa yang besar dan jahat. Ia akan melahap siapa saja yang ia temui di sana. Raka jalan pelan-pelan. Wah, masuk. Begitu sudah cukup jauh ia berjalan, ia pun melihat ada pohon delima dengan buah-buahnya yang segar. Wah, itu dia pohonnya. Raka senang sekali. Raka segera berlari menghampiri pohon delima itu. Ketika ia sudah di dekat pohon delima itu, tiba-tiba saja terasa tanah bergetar. Ternyata datanglah raksasa yang besar. Kata raksasa, ada manusia kecil. Kebetulan perutku lapar. Aku akan makan kau, manusia kecil. Raka takut? Tidak, Raka tidak takut. Dengan berani, senjata Raka hanya satu. Ia berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, meminta pertolongan kepadanya. Selesai Raka berdoa, tiba-tiba datanglah angin puting beliung yang besar. Angin puting beliung itu menyambar raksasa dan membuat raksasa itu berputar-putar kepusingan. Wah, raksasanya jatuh dan pingsan. Selamatlah Raka. Raka lalu segera memetik buah delima. Lalu ia ambil beberapa buah delima secukupnya dan ia segera kembali ke negerinya untuk memberikan buah delima itu kepada putri raja yang sedang sakit. Dan setelah putri raja memakan buah delima pemberian Raka, sembuhlah putri raja. Nah, adik-adik, itu tadi cerita seorang pemuda bernama Raka yang pemberani. Ia tidak takut sama siapapun. Ia tidak takut dengan kebenaran. Ia hanya takut kepada Tuhan Sang Maha Pencipta dan selalu meminta pertolongan kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Adik-adik, demikian cerita Kak Riko yang berjudul Raka yang Pemberani ya. Sampai ketemu lagi di cerita Kak Riko yang lainnya di program Dongeng Kanal KPK yang bisa kalian akses di kpk.go.id/kanal-kpk. Jangan lupa follow Twitternya ya di @kanal_kpk. Anak Indonesia berani, jujur, dan hebat. Sampai jumpa.